Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bersama Mengasihi Allah. Saudara, Tuhan tidak bermaksud menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Ini penting dan harus kita mengerti dengan baik. Itulah sebabnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Maka, orang-orang percaya butuh yang namanya komunitas rohani. Dan di sanalah kita belajar untuk berubah, bertumbuh, serta saling mengasihi. Kita tidak akan pernah bisa berubah jika melakukannya seorang diri. Terkait akan hal itu, kita bisa melihat bagaimana generasi pertama dari murid-murid Yesus bisa bertumbuh rohaninya secara luar biasa karena mereka memiliki komunitas rohani. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46, dan 47 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas bukan? Persekutuan berdoa bersama merupakan komunitas rohani yang membuat mereka berubah dan bertumbuh, saudara. Selain itu, Tuhan juga tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Dia selalu ada, bahkan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya komunitas rohani membuat kita terkoneksi dengan orang-orang percaya lain yang mengasihi Tuhan. Kasih inilah yang berkuasa menyatukan kita dan membantu kita untuk saling menerima serta menguatkan. Bahkan faktanya, kalau kita memeriksa Alkitab secara teliti, kita akan temukan kata satu sama lain, di mana kata itu disebutkan sampai sebanyak 58 kali di dalam Perjanjian Baru. Di sana antara lain disebutkan supaya satu sama lain saling mengasihi, saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan, saling menyapa, saling berbagi, dan saling melayani. Ini menyiratkan bahwa komunitas rohani itu sangat penting dan sangat kita butuhkan agar sebagai orang percaya kita bisa bertumbuh. Saudara, komunitas merupakan wadah di mana seorang pribadi dapat bertumbuh dan juga tempat belajar bersama-sama untuk mengasihi Tuhan. Dengan bersama-sama mengasihi Tuhan, maka dapat dipastikan
akan memberikan kedamaian yang sejati pada setiap anggota komunitas. Sebab hal ini akan memacu diri setiap anggota komunitas untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita adalah anggota tubuh Kristus yang disatukan dalam pribadi Kristus sebagai kepala gereja. Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Jadi, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa keberadaan Tuhan dalam sebuah komunitas harus direspon secara benar dan bersama-sama, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan bersama dan dapat dibagikan kepada lebih banyak orang. Dalam komunitas itulah kita sebagai orang percaya memiliki wadah atau ladang untuk berlomba mengasihi satu sama lain. Akan sayang sekali kalau di dalam komunitas itu justru yang terjadi sebaliknya, saling berprasangka buruk, saling iri hati, saling menjatuhkan, saling membenci. Nah, ini tidak benar dan bisa saya katakan justru menyalahgunakan ladang yang disediakan Tuhan. Jangan begitu, saudara. Contohlah kebersamaan jemaat mula-mula dalam mengasihi Allah. Mereka itu rukun. Mereka saling menopang dan saling mengasihi. Yang memiliki lebih berbagi dengan yang membutuhkan. Apa yang menjadi kepunyaan mereka? Kepunyaan bersama. Bahkan ada yang menjual hartanya demi kebutuhan orang lain. Ini sungguh indah walau tidak mudah. Ini luar biasa. Tapi nyatanya kan bisa, saudara. Maka di sana ada damai Allah. Ya, mereka juga saling memelihara kesatuan roh dengan bertekun bersama belajar firman Tuhan. Itulah teladan nyata yang harus kita contoh. Betul, saudara, karena sudah terbukti bagaimana mereka bisa kuat menghadapi aniaya dan penderitaan. Rahasianya hanya satu. Apa itu? Bersama mengasihi Allah. Jadi, mari saudaraku, saya ajak melalui kebenaran hari ini kita belajar untuk bersama mengasihi Allah melalui wadah atau ladang atau komunitas yang ada di gereja kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.